Iya, terima kasih. Benar ya para sahabat muda sekalian, bahwa hamil di dalam kandungan dan hamil di luar kandungan sebenarnya jelas. Jadi kalau di dalam kandungan ya hamil di dalam rahim. Nah, kalau hamil selain di dalam rahim kita sebut hamil di luar kandungan. Bagaimana dengan hamil anggur? Hamil anggur itu biasanya hamilnya di dalam kandungan, tapi bukan ada bayi, tapi ada gelembung-gelembung kecil-kecil seperti anggur, makanya disebut hamil anggur. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kenapa bisa hamil di luar kandungan? Jadi pertama-tama kita harus tahu proses terjadinya kehamilan. Jadi bila mana ada ovulasi atau keluarnya sel telur. Nah, sel telur itu keluar dari indung telur, dia masuk ke dalam yang namanya saluran telur atau tuba falopii. Di sini telur itu menunggu sperma kira-kira dalam 1 kali 24 jam. Kalau nggak ada sperma yang masuk, telur ini akan hancur atau diserap tubuh kita. Nah, bila mana dalam 1 kali 24 jam terjadi pembuahan, nah hasil pembuahan ini masih di saluran telur. Dia harus masuk ke dalam rahim, proses perjalanan ini kurang lebih 5-7 hari. Bayangkan kita lagi jalan dari kantor mau ke rumah. Nah, pada di tengah jalan kita mampir ke restoran. Terus nggak pulang-pulang. Nah, demikian juga hamil di luar kandungan. Dari jalan di dalam saluran untuk masuk ke dalam rahim, dia macet. Nempelnya di saluran. Namanya hamil di luar kandungan yang di saluran telur. Ada juga hamil di luar kandungan yang hamilnya di indung telur. Jadi telurnya belum sempat keluar ke saluran telur, sudah terjadi pembuahan di indung telur, hamilnya di dalam indung telur. Nah, sekarang ini dengan banyaknya seksio atau sesar, ada juga pembuahan ini masuk ke dalam rahim, tapi nempelnya di luka bekas sesar di dalam rahim. Itu juga sekarang ini dikategorikan hampir seperti hamil di luar kandungan. Jadi jelas bedanya karena sebabnya nempelnya tidak pada tempatnya. Nah, kemudian apa bahayanya? Jadi kalau kita tahu umumnya paling banyak itu di saluran telur. Jadi saluran telur itu kurang lebih gedenya seperti sedotan. Sehingga apabila terjadi kehamilan, umumnya antara 6-8 minggu dia sudah pecah karena sedotan ini nggak bisa melar sampai kayak rahim. Kalau rahim bisa pernah lihat ada bayi yang 5 kilo, bisa dia melar sampai 5 kilo. Kalau di saluran telur enggak, hanya 6-8 minggu. Nah, dia akan pecah. Kalau dia pecah, timbul pendarahan. Pendarahan ini di mana? Di rongga perut. Nah, pasiennya biasanya di rongga perut tidak pernah ada darah. Kalau ada darah, dia akan sangat kesakitan. Jadi pasien itu tandanya satu, kesakitan perutnya. Jalan jadi susah, jalan bahkan sampai bongkok-bongkok. Nah, kalau yang sudah pernah mengalami usus buntu, kurang lebih ngerti sakitnya seperti itu. Kemudian kalau kita naik kendaraan, apakah motor, apakah mobil, itu bila melalui marka jalan yang ada gajluk-gajluk apa ini, langsung sangat kesakitan, aduh-aduh. 2, karena hamilnya tidak berkembang, jadi lapisan mens di dalam rahim akan rontok, suka ada pendarahan atau flek. Jadi 2 gejalanya. Nyeri perut disertai adanya pendarahan. Nyeri perutnya kenapa? Karena ada darah di rongga perut. Jadi kalau ada seperti ini juga harus segera memeriksakan diri. Kira-kira sementara itu yang bedanya. Sekarang bagaimana cara mengetahuinya? Saat ini sudah relatif sangat mudah. Dengan adanya USG, ultrasonografi, makanya pada kehamilan muda tujuannya dokter melakukan USG untuk melihat justru hamilnya ada di dalam apa di luar kandungan. Hamilnya ada bayi apa nggak ada bayi, apa cuman gelembung anggur. Hamilnya bayinya 1 apa 2 apa 3, kembar atau tidak, sudah bisa ketahuan dengan pemeriksaan USG dini. Jadi katakanlah usia kehamilan 7 minggu itu kita udah harus lihat ada bayinya. 7 minggu itu artinya telat berapa hari? Telat 3 minggu. Kalau ibu-ibu udah telat 3 minggu, itu kita udah bisa lihat adanya janin. Dia ada di dalam apa di luar. Sekarang pengobatannya, apabila sudah ketemu nih hamil di luar kandungan, biasanya kita bagi 2.
Satu dilakukan konservatif, satu dilakukan pembedahan. Yang suka ditanya lagi, dok bisa nggak dipindahin nih di luar kandungan jadi di dalam? Jelas nggak bisa, karena dia akan pecah. Kalau kita pindahin, belum sanggup ilmu pengetahuan kita. Jadi umumnya, satu tidak dioperasi, dua dioperasi. Kalau tidak dioperasi ada syarat-syaratnya. Biasanya kayak ukuran diameternya kurang dari 2 cm, tidak ada bayi yang hidup. Kemudian kita bisa memberikan zat namanya MTX, ini sejenis kemoterapi, di mana dia akan meluruhkan plasenta sehingga hamilnya tidak berkembang, akhirnya diserap sama tubuh. Nah, kalau yang operasi kita bisa 2 jalur, dibelah perutnya kayak sesar atau dilakukan operasi teropong laparoskopi. Nah, operasinya juga bisa dibagi 2, operasi yang konservasi, artinya saluran telurnya cuma dibelah, dikeluarin hamil dalam kandungannya, dibersihin, dijahit kembali, atau diangkat seluruh saluran telur yang berisi hamil luar kandungan, apalagi kalau sudah pecah. Yang konservasi tentu yang belum pecah. Kalau udah pecah, udah compang-camping nggak bisa. Nah, terapinya kira-kira 2 itu. Kalau yang konservatif, ada syarat-syaratnya lagi tadi. Demikian kira-kira tentang topik hamil di luar kandungan.